Di sebuah desa kecil yang selalu basah saat musim hujan, tinggal seorang gadis pemalu bernama Alia. Ia bukan tipe yang disorot, bukan yang paling pintar, bukan pula yang paling percaya diri. Tapi di balik jaket abu-abu warisan ayahnya, tersimpan sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Sebuah keberanian kecil yang hari ini, untuk pertama kalinya, ia putuskan untuk tunjukkan. Langit masih menyisakan abu-abu ketika Alia membuka jendela kamarnya yang mengarah ke sawah. Kabut tipis menggantung di udara. Suara kodok dan gemericik air di selokan mengiringi pagi. Jaket abu-abu yang sudah sedikit luntur, itu langsung ia kenakan. Bukan karena dingin semata, tapi karena itu peninggalan terakhir ayahnya. Besok ada lomba pidato antar kelas. Ibu yakin kamu bisa, ucap Bu Retno sambil mengiris bawang di dapur kecil rumah mereka. Alia menunduk. Ia menggenggam buku tulisnya erat-erat. Alia takut, Bu. Takut salah, takut diketawain. Aku nggak bisa kayak Rika. Bu Retno menghentikan aktivitasnya, mendekat dan menyentuh bahu putrinya. Dulu waktu kecil kamu pernah jatuh dari sepeda. Nangis, berdarah, tapi kamu tetap belajar lagi sampai bisa. Kadang yang menakutkan itu bukan panggung, tapi pikiran kita sendiri. Alia diam. Kata-kata ibunya menggantung di kepalanya sepanjang hari. Keesokan harinya, suasana kelas ramai. Papan tulis dihiasi kertas warna-warni bertuliskan, Lomba Pidato, Suara Anak Masa Depan. Rika tampil pertama. Ia memakai kemeja putih dan rok biru navy, rambut dikepang dua. Ia bicara lantang, penuh semangat. Tepuk tangan menggema saat ia selesai. Alia duduk di pojok, lututnya gemetar. Namanya dipanggil berikutnya. Detik-detik menuju panggung terasa seperti hujan yang menetes perlahan di atas genting tua. Pelan tapi menusuk. Ia berjalan pelan ke depan. Eits, sebelum lanjut, ada baiknya tolong bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Oke lanjut. Tangan menggenggam kertas pidatonya. Jaket abu-abu itu kembali ia kenakan, meski tak sesuai dengan seragam. Suara-suara kecil mulai terdengar di antara teman-temannya. Dia bisa ngomong ya? Pasti gugup banget tuh. Alia berdiri di depan mikrofon. Suaranya hilang, tangannya bergetar, pandangan kabur karena air mata yang ia tahan. Lalu ia teringat satu malam beberapa tahun lalu saat ayahnya membacakan dongeng. Ayah bilang, kadang hidup itu seperti panggung, Nak. Kalau kamu diam, kamu hanya jadi penonton. Tapi kalau kamu berani, kamu bisa jadi cerita yang orang lain ingat. Alia menarik napas. Ia melipat kertas pidatonya dan menatap ke depan. Aku mau bicara tentang rasa takut. Suaranya kecil tapi jelas. Semua mendadak hening. Aku takut berdiri di sini, takut bicara, takut ditertawakan. Tapi hari ini, aku mencoba karena aku tahu rasa takut tidak akan hilang kalau aku terus bersembunyi. Suara hujan mulai terdengar di atap sekolah. Alia tak berhenti. Dulu, waktu ayahku sakit, aku takut kehilangan. Tapi aku juga belajar bahwa waktu tak bisa menunggu kita siap. Jadi hari ini aku melangkah, meski gemetar. Ketika ia mengakhiri pidatonya, tak ada tepuk tangan spontan, hanya keheningan yang panjang. Lalu satu tepuk tangan dari Pak Gani, disusul oleh Rika, dan akhirnya seluruh kelas berdiri. Hari itu Alia tidak menang lomba. Rika tetap jadi juara, tapi semua orang mengingat keberaniannya. Dan sejak hari itu, ia mulai membuka suara, sedikit demi sedikit. Beberapa tahun kemudian, Alia berdiri di atas panggung aula universitas. Ia memakai jaket alma mater biru muda dan menyandang gelar lulusan terbaik jurusan pendidikan bahasa. Dalam pidatonya ia berkata, aku pernah berdiri di depan kelas, gemetar, takut, ingin lari. Tapi kalau saja aku tidak mencobanya hari itu, aku mungkin tidak akan sampai ke sini. Maka untuk siapapun yang ragu, yang takut salah, yang pikir dirinya tak mampu, ingatlah, langkah pertama bukan harus sempurna. Ia hanya harus diambil. Pesan moral, jangan pernah takut untuk mencoba. Ketakutan adalah bagian dari proses tumbuh. Kita tidak harus menunggu sampai kita yakin 100%. Kadang cukup dengan keberanian untuk melangkah, walau gemetar,